santai siang kalau biasanya, itu biasa-biasa aja. Kita biasanya tuh ada, info olahraga, tapi kali ini kita kedatangan narasumber ataupun juga tamu yang datang ke studio Pro2 Pekanbaru, teman Pro2. For your information nih teman Pro2, tamu kita nih, bukan cuma sekedar musisi aja, tapi karyanya juga bukan soal yang cinta-cinta biasa aja gitu ya. Tapi tentang, realita yang ada di sekitar kita. Kayak tadi lagu yang baru aja diputar, ini juga menjadi salah satu lagu yang menginspirasi pastinya ya banyak perempuan, dengan judulnya adalah "Cantik Itu Aku". Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi. Kayaknya buat kamu yang udah lihat Instagram kita juga tadi udah, lihat juga siapa sih, narasumber kita di siang hari ini. Halo, selamat Hai, siang Kak selamat Melani. siang. Iya, akhirnya nyampe Pekanbaru. Wah, gimana nih rasanya? Ini pertama kali ke Pekanbaru kah? Enggak, Oh, udah sering. enggak. Cuman kayaknya Heeh belakangan ini tuh sejak habis Covid ya, heeh. kebanyakan promo-promo kan suka dilakuin phoners Iya. doang gitu ya. Terus kayaknya, wah, mumpung lagi ke Pekanbaru, Heeh. kita ke radio yuk. Gue kangen ke radio gitu secara fisik gitu kayaknya Heeh kangen deh. heeh. Karena emang juga kan basic-nya Kak Melani kan juga penyiar ya awalnya ya, Betul, announcer juga. betul. Gimana nih, on air lagi nih? Seneng lah. Cuman kayaknya biasanya gue di sebelah Heeh. situ. Oh iya, berarti di sini. Sekarang di Sekarang sini. gantian ya, Tifa dulu yang di sini Ya, ya. betul. Oke, Kamel, pastinya ini, sebelum kita bahas tentang musik-musik yang ada gitu ya, Ya. boleh dong, dikasih tahu ini kesini ini dalam rangka apa nih, Kamel? Wah, ini agak berbeda ya. Heeh Kali ini tuh gue ke Pekanbaru nggak ada hubungannya sama musik, nggak heeh. ada hubungannya sama apapun deh gitu. Tapi kalau mungkin yang follow media sosial gue belakangan tahu banget bahwa gue lagi bukan menggalakkan ya, mengingatkan manusia bahwa, hey, yang hidup di bumi ini, Mhm. Allah mengizinkan bumi ini diinjak bukan hanya oleh manusia tapi juga tumbuhan dan hewan. Iya, Ya kan? Itu kan benar. kayak belakangan lagi gue sering ngomongin. Mhm. Nah, kita tahu sempet, pas bencana ini tuh ada, kita kenal anjing namanya Reno, Iya, ya yang kan? kemarin sempat viral juga ya. Betul. Heeh. Nah, beliau kan diakui nih, si anjing ini diakui sama Kapolri. Nah, Mhm Kapolda di sini kok jarang tuh gue mau urusan, wah Kapolda. I know dia respect sama hewan, mhm gitu, baik hewan apapun ya. Dan ini si Reno mau kita anggap sebagai, wah iya ya, lo pahlawan nih, mhm gitu. mhm. Jadi apresiasi terhadap Reno maupun gue sih pengen banget ketemu Bapak Kapolda sih kali ini gitu. Jadi Mmm, besok kita akan mau sort of kasih penghargaan mhm, untuk Reno. Karena di luar negeri Mbak, ah waktu 9/11, kejadian apapun, anjing-anjing K9 tuh juga udah dikasih penghargaan sama seperti manusianya. mhm. Karena mereka banyak membantu loh gitu. Iya, Sebetulnya gitu, banyak mhm, bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. manusia gitu kan. Dengan keterbatasan kita Dengan ya, Mbak Mel keterbatasan ya? kita justru, Mhm hewan itu punya hal lebih yang manusia nggak punya. Kayak contoh mhm Reno penciumannya, dia bantu mencari korban, mhm ya kan. mhm. Nah jadi kita mau menghargai Reno, memberikan penghargaan dan, cukup mengagetkan jujur buat gue. Wah ada ya, eee, orang perwakilan instansi which is Bapak Kapolda yang wow, you appreciate that, apresiasi itu ya. Jadi gue datang ke sini untuk itu besok. Oke, berarti besok ya untuk, acaranya Yes, ya, Mbak betul. Sebenarnya Mel? tadi mau bulan lalu tuh kayaknya Ah acaranya hah, diundur-undur-undur, mungkin Bapak Kabelo juga sibuk iya, pastikan gitu. Jadi ah hah, besok, yes, besok gitu. ini. Karena, mmm, keren sih Pekanbaru menjadi Bapak Kabelo menjadi percontohan baru Mhm, yang memberikan ini pertama loh di Indonesia, ah hah, pertama ever di Indonesia dan mudah-mudahan nantinya bisa ditiru dengan daerah-daerah lain, K9-nya kah, apakah gitu. mhm. Kita terbantu loh dengan adanya mereka gitu. Bener banget, dan pastinya juga, karena kemarin kan juga sangat membantu ya di bencana, Betul. di Sumatera Barat ya kemarin Betul, ya untuk si Reno betul, ini ya, Mbak, ya. betul, Wah dan pahlawan loh mhm, dia bener bener menurut bener. menurut aku Ah gitu. hah, dan emang, Mbak Melani juga sudah dikenal begitu ya sebagai aktivis dan juga pastinya berhubungan dengan, hewan peliharaan tadi Ya ya? Ah betul. hah, Sebenarnya gue berbicara hewan apa aja ya, oke. nggak pada Ah hah, dasarnya, saya orang yang percaya bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah berhak untuk hidup, yes. gitu. Ah Mau hah itu lo bentuknya hewan kah, ah mau hah, itu bentuknya tumbuhan tumbuhan, kah, mhm. masing-masing tuh ada fungsinya buat kita loh, Iya, ya kan bener bener gitu. bener. Mmm nggak ada tanaman kita mau jadi apa? Oksigen kita dan Bener segala macam gitu bener. kan, nggak ada hewan ya kayak kemarin bagaimanapun dia membantu loh gitu. Mhm mhm. Apalagi Sumatera itu menurut gue
sangat diberkati dengan banyak sekali hewan-hewan yang hewan langka, hewan dilindungi ada di sini loh. Jadi tuh, wah, gue sih sangat menghargai apapun itu ya, Ya. gitu. Dan sekarang ada seseorang yang mau mengapresiasi itu. Itu keren sih. Jadi begitu gue diundang, mau nggak ke Pekanbaru, ngapain, siapa yang ngundang, apa? Oh mau, gue bilang gitu, mau. Oke. Karena gue melihat track record beliau memang menghargai hewan. Jadi Oke. buat gue keren. Karena juga sekarang lagi digalakan juga green policing ya. Yes, itu tadi gue baru denger tuh. Dan itu buat aku keren sih. Wah, ada ya di Indonesia kayak begini, ya udah keren. Oke, itu juga yang mendukung Mbak Melani. Ya udah, ayo gas langsung ke Iya, Pekanbaru sekarang. betul, mau banget. Padahal udah diganti mengikuti jadwal beliau kan, ganti schedule beberapa kali. Mau nggak ganti? Mau. Aku bilang manajemennya gimana lah caranya, yang lain jadwal geser-geser. Pokoknya saya mau. Aku pengen ketemu Bapak besok. Aku pengen salaman dan terima kasih Pak gitu. Oke. Apa yang bisa saya bantu kembali dalam apapun, menyuarakan apapun yang pengen lo suarakan. Saya apresiasi banget sih. Oke, keren. 2 jempol buat Mbak Melani. Oke, terus Mbak Melani kita langsung ke musik kali ya. Boleh. Tapi sebelum meluncur lagi nih, bakal next project apa lagi nih? Tifa pengen tahu dulu deh. Sekarang Mbak Melani ini isi playlistnya apa aja sih lagu-lagunya? Yang paling sering didengar nih sekarang apa nih, musik apa? Gue walaupun gue anak punk dan anak rock ya gitu, maksudnya gue pasti mendengar mereka-mereka yang ada gue satu album sama mereka lah, kayak Anak Sukamti, Superman is Dead, Pas Band segala macem ya. Tapi gue tetap para wali garis keras. Gue tetap para wali garis keras. Dengan bangga gue akan bilang itu. Gue suka musisi-musisi cewek pastinya sih. Gue berusaha baik itu luar negeri maupun dalam negeri gue mendengarkan musisi perempuan. Why? Karena kadang-kadang mereka bisa datang dengan angle yang cukup menarik gitu buat gue. Kayak di Indonesia gue masih mendengarkan Endah, mendengarkan Kikan, teman-teman musisi cewek lah. Yang masih berkarya ya pastinya betul. ya. Oke. Terus kenapa nih para wali banget garis keras? Kayak kemarin Tifa ada lihat nih cuplikannya. Iya lagi. Vokalisnya ya. Fang, sorry ya Fang. Sorry banget. Mana tadi dari bandara gue lihat lagi ada iniannya. Iya. Wali udah lewat. Iya, di tanggal berapa kemarin? Iya, aku langsung WhatsApp mereka. Gue lagi Pekanbaru. Hai, kita udah pulang. Iya lagi, bener ya, udah girang banget turun dari bandara tuh on the way. Karena banyak orang membuat lirik. Gini, kalau orang nanya, lu tuh genre musiknya apa sih Mel? Genre gue adalah lirik. Lirik? Ya. Oke. Dalam arti gue tidak akan suka musisi yang bisa bikin apa ya contohnya, lirik yang sangat manis tapi kelakuan lo sehari-hari nggak kayak begitu. Oh, I see. Berarti emang kayak lagunya tuh manis banget, tapi Kelakuan nanti lo bikin setan minder gitu oh, kan. wow, berbanding terbalik ya. Iya kan maksudnya. Jadi gue akan percaya orang yang lirik lo apa dan lo melakukan sesuai lirik lo. Dan itulah wali. Oh, itu representasinya ada di wali ya. Jadi gue percaya gitu. Jadi genre gue kalau ditanya apa tipe lirik sih. Gue percaya apa yang lo persembahkan, karyakan. Iya gitu. Disitulah gue bisa percaya. Oh lo memang benar bermaksud menyampaikan apa yang lirik lo sampaikan gitu. Yes, benar. Gimana lo ngarepin orang percaya tapi kalau lirik lo A, kelakuan lo beda gitu misalnya. Gitu. Jadi bener-bener. wali, gue kenal mereka masing-masing personally juga. Gue tahu memang diem-diem terus apalah bikin yang berapa ribu musola, diem kan, nggak berisik ya, nggak berisik, nggak apa, ya udah gitu. I like them karena mereka oke. Dan kadang-kadang mereka juga bersinggungan kok dengan gerakan sosial gue si Rumah Harapan. Jadi gue tahu track record mereka dalam melakukan hal kebaikan, hal sosial tuh seperti apa gitu. Oke, siap Mbak Mel. Nanti kita lanjut lagi Mbak Mel, tapi kita akan jeda sejenak dulu Tuan Pro 2. Buat kamu nanti yang mau nanya-nanya juga boleh langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 PKU atau bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 PKU 081176000884. So stay tune di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI__Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Kita kasih tahu cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. So we're up against a master thief, assassin. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Are the fun to my tat. Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal. Ih, akhirnya. Ini anak ngapain sih heboh banget? Ini Kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tahu nggak sih Kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya. Katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan Kak. Wah, keren sih. Tapi emang tahu apaan eco-friendly? Jadi gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi. Akulah Hawa yang terlahir tanpa cerita. Aku di sini dengan kaki menginjak bumi. Panas menyengat, cintaku semakin menyala kepada dunia dan jiwa-jiwa yang kalah. Tak pernah ada kata mundur ataupun menyerah. Aku Hawa mentera, tak pernah akan hilang. Ku turunkan jangkar
Masih di Santai Siang teman Pro 2 dan masih bareng Tifa di sini serta masih ada Mbak Melanie Subono. Saya. Mbak, tadi baru aja kita dengerin lagunya karyanya Mbak Melanie yang judulnya Hawa Membara. Ini baru rilis di Oktober 2025. Oktober ya? Iya kayaknya. 2025 ya, tahun lalu ya? Ya. Wah, ini gimana nih? Boleh dong kita cerita dulu Hawa Membara ini inspirasinya dari mana? Jadi Hawa Membara itu lahir pada saat ku jenuh. Dalam arti gini, banyak ngerjain lagu buat orang, banyak ngerjain lagu sendiri, tapi lagi ngerasa kok apa sih kalau bahasa anak sekarang POV, POV-nya kok gitu-gitu aja ya kata gue. Nah jadi aku menghubungi tuh 5 orang terdekat. Jadi ada satu sahabat, satu keluarga adekku kebetulan. Pokoknya nyari orang terdekat yang bisa bermusik. Terus satu lagi siapa-siapa pokoknya gitu deh. Gue bilang gini, lo tolong buatin gue lagu. Gue gak akan briefing temanya harus apa, liriknya harus tentang apa, genrenya harus kayak gimana, gak perlu. Pokoknya menurut lo, gue tuh kayak gimana sih orangnya? Gitu kan. Jadi orang lain yang memandang Mbak Melanie ya? Nah, Beli Jering Superman is Dead kembali dengan lagu Hawa Membara. Tapi kalau dipikir yang 4 lainnya juga kurang lebih sih begitu ya. Perempuan, Hawa, Membara, melawan gitu. Kurang lebih tematiknya begitu-begitu aja sih ternyata. Oh ya berarti gue, berarti di mata orang ya inilah cara orang lihat gue tuh begitu ternyata. Beli Jering kembali dengan lagu Hawa Membara. Hawa Membara ya. Itu tahun lalu ya berarti resmi rilisnya. Wah keren banget. Terus juga nih inspirasi yang sering datang nih Mbak. Kan udah banyak nih karya-karya yang udah dibuat nih. Biasanya itu dari mana sih? Sekitar. Karena hampir semua orang mungkin tahu bahwa lagu gue lebih banyak bicara kritik sosial, bicara sekitar sih. Karena buat gue musik itu adalah dan media sosial adalah penyampai pesan terbaik. Sekarang gini, kita bangun tidur aja, kita mana ingat sih orang tua kita atau guru atau pendeta atau ustadz kita ngomong apa, tapi kita akan hafal begitu idola kita ngomong apa, ya kan? Jadi menurut gue, pertama kita harus bicara bahasa anak sekarang. Kedua, nada itu adalah cara paling mudah kita menghafal. Contoh, anak SD aja deh, TK, suruh ngafal ABC nggak bisa, begitu dikasih nada A B C D E F G, jadi lagu kan, nyantol gitu. Jadi buat gue musik itu udah penyampai pesan terbaik. Nah dari situlah gue ngambil nih, daripada hal-hal yang terjadi di sekitar gue, inspirasi itu gue cuman sampein lewat ceramah atau ngasih tahu menggurui, gue jadikannya lagu. Apa aja sih, kayak kalau ditanya Hawa Membara di sekitar lo siapa sih? Gue gak akan ngomong pahlawan perang, gue gak kenal. Tapi gue tahu betapa banyak ada ibu warung berapa meter dari rumah gue doang yang suaminya udah gak ada, anaknya 4, dia benar-benar dari situ jual warung, yang satu jadi sarjana. Itu Hawa Membara buat gue. Wah. Iya dong. Dari lingkungan yang terdekat dulu ya Mbak Mel. Banyak kok sosok inspiratif, banyak banget inspirasi yang bisa lo cari gitu di situ. Gak usah kejauhan gitu. Gak perlu kayak ke tahun 1990-an. Iya, atau kayak zaman kerajaan Ibu Anu gitu di belahan dunia. Iya, pasti mereka menginspirasi. I know pasti banget. Gue tidak mengesampingkan itu, tapi di sekeliling kita tuh banyak sekali loh. Jadi kalau orang lagi nanya siapa sih Mel perempuan idola kamu, banyak tapi kok nggak tahu namanya. Kayak ibu warung itu. Gue kalau lagi capek gue ngeliat dia jadi iya ya, dia hebat. Namanya sampai sekarang gue lupa, manggil ibu doang, Bu, gitu. Tapi banyak kok di sekeliling kita yang menginspirasi, terutama perempuan ya. Perempuan kayak Hawa Membara tadi ya. Yes. Salah satunya inspirasinya dari ibu warung tadi. Terus Mbak Mel, ini musik kalau buat Mbak Mel ini sendiri tuh lebih ke arah untuk media ekspresi seni kah? Atau tentang alat perjuangan sosial? Alat perjuangan sih. Alat perjuangan, kenapa tuh Mbak? Karena perang hari ini nggak lagi lo harus bawa pedang atau apa ke perang ya gitu. Lo bisa kayak tadi ABCI lo bisa mengajarkan sesuatu lewat lagu kok. Ya. Gitu. Dan itu kan alat kita berjuang ngajarin orang kah, berjuang memberi pesan baik kah gitu. Lebih didengerin deh dan lebih nyantol ketimbang kita depan kelas diajarin hafalin nggak dapet. Buka gitu. halaman 84. Buka halaman 84, ya Allah Bu, halaman 20-nya aja belum gue baca katanya gitu. Iya kan, apa yang kita sampaikan lewat lagu kan makanya tambah-tambahan bisa ada lagunya, ABC bisa ada, bahkan kita ya
ayat-ayat kitab aja kan dilantun. Iya, ada yang Coba matiin sholawat gitu ya. musiknya sholawat. Coba lo abang nyebut deh. Belum tentu hafal, tapi dia akan nyanyikan dengan nada. Itu Nada. kan apa ya, kayak nada itu kan merangsang satu stimulan di kepala kita yang memang frekuensinya gitu deh gitu. Buat kita jadi lebih oh iya ya, lebih nyantol Yes. gitu. Setuju. Alat perjuangan ya, Ya lebih tepatnya. perjuangan apapun itu ya, perjuangan melawan, perjuangan berbagi, perjuangan mengajarkan sesuatu gitu. Oke, terus kita masuk ke lirik nih Mbak Mel. Tadi kan lirik-lirik dari karya-karya Mbak Mel tuh kan kayak bisa dibilang tajam ya gitu kan. Nah ini ada nggak sih kayak Mbak Mel sendiri untuk ngasih batasan gitu atau kayak sensor sendiri gitu? Enggak, Oh paling enggak. yang ngasih media. Kayak Oke. dari 10 lagu gue rilis paling 2 yang radio friendly. Oke. Iya kan gitu. Ya Benar. nggak apa-apa, nggak peduli juga gue gitu. Oke. Tapi di 10 itu gue pastikan memang harus ada 1 atau 2 yang media friendly. Karena kan bagaimanapun gue harus bisa menyampaikan pesan itu ke luas Masyarakat. juga kan gitu. Tapi ya sisanya yang ngafalin, yang nyanyi lagu-lagu gue tuh orang lagi demo, orang lagi apa gitu, which is it's okay. It's okay. Emang ada peruntukannya itu, peruntukan lainnya di situ. Gue tidak memberi batasan sama sekali. Nggak bisa diputer ya nggak usah diputer. Puter yang bisa diputer aja gitu. Lo nggak suka denger ya nggak usah dengerin. Oke. Gitu lo cari yang lo suka aja gitu. Terus juga kalau sekarang nih kan banyak nih musik-musik yang viral di media sosial kayak mungkin di TikTok ataupun di Instagram gitu karena mereka kan itu viral ya ada top chartnya sendiri kan ya Mbak Mel ya. Nah ini kalau menurut Mbak Melani idealisme sendiri tentu ini masih bisa hidup nggak sih di tengah banyaknya media sosial sekarang algoritmanya yang kita tahu kayak ya udah yang viral-viral aja Buat gitu. gue algoritma bukan patokannya. Oh, oke. Nggak gini. Pada saat gini gue percaya sih setiap karya akan punya marketnya sendiri sih. Gitu. Yang gampang dalam hitungan detik viral pun gampang dilupain kok. Gitu. Jadi ya penting untuk promo, cuman enggak juga nggak apa-apa, nggak segitu ngejarnya sih gue. Oke. Nggak segitu ngejarnya ya, tapi mungkin kalau ada pesan yang banget yang menurut gue udah urgent banget ya pesannya kayak cantik gitu aku, ya gue bikin Instagram dan TikTok friendly gitu nadanya gitu. Itu sih. Yang sering lebih didengar sama Iya, tapi pendengar gitu kalaupun ya? enggak ya nggak apa-apa. Gue juga Oke. tidak mau memaksakan diri untuk konyol supaya jadi enggak sih Laris kayaknya. ya? Karena yang instan itu juga hilangnya instan kok, Mbak. Setuju sih Mbak. Iya, Cepet gitu. banget Jadi ya kalau sekarang ya iya, perputarannya. iya, enggak sih gue, enggak sih. Yang penting ada nilai-nilai yang harus Yes. bisa tersampaikan di Buat para gue pendengarnya. pesan itu nyampe ke 1-2 orang, buat gue it's good enough kok. Oke. Yang penting ada orang yang bisa terinspirasi hidupnya dari apa yang pengen gue sampein, itu cukup sih buat gue. Oke, setuju. Tapi ini Mbak ada WhatsApp dari pendengar. Ada dari Lisa di mana nih? Di Rumbai ya. Lisa di Rumbai katanya Mbak Melani masih takut dengan ayam nggak? Masih banget. Ya Allah, itu siapa? Hey. Masih lagi. Gue tuh gak takut demo, gue gak takut nyanyi, gue gak takut ribut sama orang. Ayo deh pukul-pukulan, ketemu harimau, gajah, gue bisa kerja sama ular gitu. Enggak, ayam. Tapi Enggak, gue makan tuh ayam, suka. Mbak? Enggak, gue vegan murni. Oke. Makanya gue bilang sama ayam, makan lu juga enggak gue. Terus apa? Tapi kan orang biasanya kan takut ayam, takut soang ya, takut angsa. Enggak. Karena dipatok ya kalau Enggak, gue soang ayam kan. doang. Tapi soang masih bisa. Enggak apa-apa. Oh wow. Enggak takut. Ini kenapa nih latar belakangnya Mbak? Karena ayam lihat deh mukanya nyolot. Lu marahin ya dia gitu enggak banget sih gue. Allah enggak. Sekarang udah lebih tenang sih. Jadi kadang-kadang ketemu lokasi syuting atau apa kan yang memang ya ayam kan salah satu hewan yang paling umum ada di mana-mana gitu ya. Paling sekarang gue freeze. Tapi udah enggak yang lari dia lebih ngejar. Oke. Makanya gue tuh suka nanya apa, gue makan lo enggak, motong lo enggak, apa sih salah gue gitu. Tapi sejak kapan nih Mbak Mel nggak suka dengan ayam nih ataupun juga kayak Gue nggak takut? bilang nggak suka Oh ya. iya takut dengan ayam tadi ya? Karena bentuknya nyerimin ya? Nyolotin. Oh tempatnya. nyolotin. Kalau Oke. serem mungkin ular serem. Gitu. Harimau lebih serem lagi tuh. Iya, tapi gue oke ketemu harimau, ketemu ular, ketemu dia tuh kayak apa ya? Kalau bahasa Jawa itu ngenyek. Iya. Kayak Ngejek gitu, banget mukanya nih ngejek anaknya. banget gitu muka itu ayam tuh. Gue nggak suka. Gue nggak suka gitu. Terus Khusus buat ayam doang nih. iya, terus di dekat rumah gue juga ada ayam bekokok jam 8 malam. Gue bilang ayam apaan sih lo jam segini bekokok? Gue mau tidur gitu kan. Kayak ayam di sekitar gue tuh emang ada sentimen sama gue. Kayak I don't know why.
Masih, jadi gue masih takut. Kayak tahu ya ternyata ada orang yang takut sama gue nih. Gue Iya, makin iya. ngenyek nih Iya, kayaknya. iya. Lu buka kok kapan jam 8 malam? Salah, gak punya temen yang ngasih tau hacker ya kata gue. Aduh, wah ternyata Alisa kayaknya nih suka banget dengan Mbak Melani nih kayaknya. Tahu banget nih ya. Ternyata Aduh, masih takut nih sama masih, ayam. aduh gak banget deh gue ayam. Oke, terus tapi tadi kan Mbak Melani bilang vegan ya? Ini Ya. sejak kapan nih Mbak vegan? Gak inget ya, Oh, lama sih. udah lama ya. Sempat vegetarian lalu vegan. Oke. Sejak gue mendekatkan diri pada hewan-hewan kali ya, gue Oh, tidak iya. mau. Gue kayaknya nggak bisa berjuang untuk hewan kalau gue juga masih konsumsi hewan. Oh. Mungkin itu kali ya. Kayak ada perasaan yang Bersalah gitu, kayak gue yang Heeh. kayak gue munah deh gitu sih. Emang gue suka aneh sih, suka gitu sendiri gue. Kayak gue merasa bersalah aja sih sama. Oke. Makanya sejak itu gue berharap ayam tuh lebih damai sama gue. Ternyata Enggak juga. enggak juga. Gue bahkan telur lo gue nggak makan. Salah aja gue sama mereka tuh. Ada aja ya. Iya. Aduh, Iya memang lagi. lah ya. Aduh, si ayam nih. Tapi rencananya bakal berbaikan gak nih sama ayam? Nah, gue gak punya masalah, dia punya masalah sama gue kayaknya. Tapi gue pengen nanya sama ayam yang deket rumah gue itu, masalah lo apa sih gitu. Jam 8 malam nih Lu masih ngapain bangun. kokok jam segini? Iya. Aduh. Dulu tinggal di Eropa apa gimana? Enggak juga kan gitu. Ngerti gue. Aduh, ada aja ayam nih ya. Oke, next lagi nih untuk Mbak Melani lagi kita masih bahas tentang dunia musisi ya. Nah, kalau tadi kan Mbak Melani ternyata inspirasinya itu datang dari mana aja, dari lingkungan sekitar bisa gitu. Ya. Terus kalau untuk musisi muda sekarang nih Mbak, itu gimana ya untuk musisinya yang kayak lagi galau gitu, kayak pengen viral nih, tapi pengen juga punya idealisme tersendiri gitu. Nah, ini saran dari Mbak Melani gimana nih? Tetap dengan idealismenya kah atau pengen laku di pasaran? Kalau gue selalu ngomong begini, kan banyak yang datang ke gue untuk Kak produserin dong atau Kak minta nasihat apa gitu ya. Dua-duanya sah. Lo mau Oke. viral sah. Lo mau idealis sah. Oke. Tapi jangan setengah-setengah. Jadi biasanya kalau mereka ke gue akan bilang gini, lo mau viral atau mau idealis? Kalau lo mau idealis, ayo gue bentuk. Tapi jangan ngomel, kok gue gak viral, kok gue gak ini, kok gue gak itu kan. Tiba-tiba viral ya berarti bonus kan. Atau gue pengen banget viral nih. Oke, berarti lo nurut, gue atur dari cara pakaian lo, dari cara apa semua gue atur gitu. Jangan yang mana, tentuin aja dari awal. Oke. Iya dong. Berarti nanti Lo gak biar bisa ngomong gue pengen gitu tapi gue gak idealis, atau yang idealis tapi kok gue gak viral. Mau yang mana? Tentuin dari awal biar jalan lo jelas. Berarti goalsnya biar tahu ya Mbak dari Lo awal mau ya. yang mana? Ya mau yang mana? Jangan kok ini tapi kok gini gitu. Jadi I don't mind, sebenarnya sih sah-sah aja. Selama lo gak ngerampok, selama lo kerja dengan halal, sah. Tapi tentuin di awal Oke. supaya jalan lo jelas kemana. Oke, biar nanti tahu nih langkah-langkahnya harus ngapain gitu ya Ya Mbak betul. Mel ya. Ya kalau lo Oke. mau viral, lo harus nurut semua dari cara pakaian, dari cara ini, cara posting gak akan diinin. Nurut, jangan enggak. Mau idealis boleh. Tapi yang Tergantung. mana yang lo mau, jangan setengah-setengah gitu. Yang Oke. setengah-setengah itu bikin pusing. Iya. Pokoknya semuanya nggak boleh setengah-setengah, harus all Iya. out ya di satu Iya. itu gitu. Iya. Terus kalau misalnya di musisi sekarang nih Mbak yang menurut Mbak cukup berani gitu ya bersuara lewat kare itu gimana sih? Dan emang pendapatnya gimana dengan musisi zaman sekarang? Bagus lah. Oke. Musik tuh sebenarnya buat apa? Musik tuh satu benda yang bisa nyetop perang loh. Bisa menyemangati orang sakit. Musik tuh bisa apa aja Mbak. Music is magic kalau buat aku sebenarnya. Asik. Ya. Musik tuh bisa ngapain aja gitu. Bisa menciptakan perdamaian, bisa bikin orang perang, bisa bikin orang berantem, bisa bikin ya kan gitu. Jadi bagus, tapi gunakan dengan bijak. Oke. Boleh lirik lo tajam, boleh lirik lo manis, boleh lirik lo apa aja, tapi pertanggungjawabin isi lirik lo. Jangan cuman emang pengen, karena sekarang banyak mereka kepengen kritik sosial tapi jadinya kasar tanpa data. Atau kasar tanpa, terus habis itu langsung besoknya dikena ITE apa ditangkap, iya kami insaf. Gimana lu 2 menit insaf itu gimana sih, ngerjain lagunya lama 2 menit insaf gitu. Kalau lo emang percaya sama apa yang lo mau sampein, ya lakukan. Tidak perlu lakukan dengan kasar, tapi gunakanlah musik itu sebagai media untuk lo menyampaikan sesuatu. Oke. Karena musik itu sama dengan media juga ya Mbak ya. Musik adalah media dan juga. Sekarang lo asal punya handphone, punya kuota, udah nggak kayak dulu harus putar radio, beli CD apa, lo bisa dengerin. So bagus sebenarnya gitu loh. Lo bisa promo apa aja, lo bisa menyampaikan apa aja. Oke. Bagus, tapi ya
pertanggungjawabin apa yang lu tulis. Mhm. Lu harus punya ya kayak gue bilang tadi, kenapa gue suka Wali. Ada loh beberapa temen gue yang ini mulai masuk bulan puasa ngeluarin album religi. Pernah ada artis di Bros aja hari ini ngeluarin album religi, 3 minggu kemudian ketangkap pakai drugs. Gimana lu? Kan nggak bisa kayak begitu. Ya Iya. apapun lo mau sampein terserah. Lo mau sampein tentang pacaran kah, lo mau sampein tentang huruf kah, lo mau sampein tentang apa. Tapi pertanggungjawabkan apa yang lo mau sampein. Yes, bener banget. Karena Iya. konsistensi dari diri si penyanyi itu juga Yes. sangat dibutuhkan ya Mbak Mel ya? Yes, betul. Oke. Dari tadi kita bahas musisi orang lain. Nah, next project nih ada nggak nih? Boleh dong kasih bocoran ke teman Pro 2? Atau masih jadi rahasia negara nih? Negara gak suka sama gue. Oke. Ya ada Si Waduh. Cantik Itu Aku. Heeh. Lalu rencananya ada 2 lagu lagi. Mhm. Terus kan gue juga lagi ngerjain serial sih, Kisah dan Tradisi, Mhm. mengangkat tentang beberapa tradisi Indonesia. Mhm. Ada buku, jadi tentang Si Cantik Itu Aku ini akan ada bukunya, walaupun mengambil kisah inspirasi, itu judulnya Tentang dan Cerita. Mhm. Insya Allah kalau misalnya ada yang lagi coba di approach, jadi kita berlima, gue, Sarah, Widi, Via, Pia. Rencananya sih pengennya abis lebaran itu pengen Cantik Itu Aku kita aplikasikan ke sekolah-sekolah. Kayak talk show, kayak ke umur-umur yang lagi galau, mungkin dengan psikolog, dengan apa sih bullying perempuan. Hey, lu tuh cantik, yang kayak gitu-gitu. Doain aja gitu, kalau mudah-mudahan itu berhasil sih. Karena banyak sekali anak muda sekarang yang galau dan insecure karena hal konyol. Iya benar, karena banyak banget mungkin masukan-masukan dari luar gitu ya Mbak ya? Iya, tapi kan ya lu cantik titik. Allah adil kok. Iya kan, lu cantik. Cantik. Nah, stop fokusin ke hal yang lo nggak punya, tapi ada orang yang kurus, putih, tapi ada orang yang mungkin tidak sekurus itu tapi jago matematik, dia public speakingnya bagus. Ada orang lagi mungkin yang rambutnya oke banget, tapi dia nggak bisa ngitung sama sekali, dibegoin orang mulu. Intinya kan lo putar semua ada kelebihan ada kurangannya. Tapi semua orang itu pasti punya kelebihan gitu. Jadi kita tuh pengen ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ketemu cewek-cewek untuk kisah inspirasi buat ayo curhat sini gitu. Ayo saling menguatkan, kembalikan spirit women support women. Yes, bener banget. Mbak Mel curhat dong enggak ya? Beda lagi. Kagak. Kagak mau. Beda ya. Beda program. Oke. Mbak Mel nanti kita bakal bahas lagi aktivitas mungkin yang ke sosial begitu ya. Tapi kita bakal rehat sejenak teman Pro 2. So buat kamu yang mau ngasih pertanyaan juga boleh. Tadi kayak Lisa dari Rumbai ya. Takut dengan ayam ternyata masih teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus di program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik. Bi, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah nggak banget deh bajunya. Komen yuk. Apaan sih kamu, Li? Norak banget. Li, ngapain? Kamu ngebully Rara? Ngebully? Lebay deh kamu, Bi. Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos. Kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau? Ya nggak mau sih. Ya udah deh, nggak jadi.
Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial. Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hypebeast abis. Hah? Beauty and the Beast? Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Balik lagi di obrolan santai siang hari. Pokoknya di santai siang kali ini spesial banget. Kita sudah masih bersama dengan Mbak Melanie Subono. Kamu dibacain apa ini? Waduh, udah penasaran ya? Ini ada pendengar lagi nih ternyata yang sudah mengirimkan pesannya. Ini pendengar setia Pro 2 nih, Mbak. Oh, oke. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Hello, Radio Pro 2 Pekanbaru Riau. Hello Mbak Melanie Subono, Hai. cucunya Presiden Baharudin Yusuf Betul. Habibie. Hai. Aha. Mbak Melanie Subono masih sebagai promotor musik atau masih jadi aktivis wahana lingkungan? Saya idola Mbak Melanie Subono dari Rain Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau. Terima kasih kata beliau. Sama-sama. Kalau promotor itu bapak saya dari dulu. Kalaupun gue di dunia promotor itu gue bekerja sebagai LO dan itu nggak cuma nama Jangka Musik Indo tapi sama semua promotor lah gitu. Kalau aktivis lingkungan tetap kayak tadi kita ngobrol di awal cerita ini kan, iya karena nggak ada lingkungan kita nggak hidup. Benar, ekosistem harus kita jaga ya Mbak. Iya, aku tuh suka nanya gini, gimana ya gue jelasin soal lingkungan ya? Kadang tuh bingung. Gue tuh ngomong gini, dulu kan pas manusia belum banyak ya, alam dan lingkungan anggap deh manusia belum ada gitu ya. Ada hewan dan ada lingkungan, aman gak tuh mereka? Aman banget kan yang namanya alam, kita ngomong di tahun 0 apa tahun sebelum Masehi gitu. Iya kan? Hijau banget gitu ya. Iya kan? Nah sekarang kita balik ke manusia tapi gak ada alam, gak ada hewan. Hidup gak lo? Enggak kan, bingung kita. Ya udah kita butuh mereka. Jadi tolong dijaga. Gue masih berbicara lingkungan karena kayaknya Indonesia tuh kaya sekali tapi sorry ya kalau aku istilahnya kita masih berasa dijajah oleh negara sendiri. Kadang-kadang masih melihat bagaimana petani, orang yang menanam beras justru menjadi orang yang ngutang kalau beli nasi. Ya kan hal-hal kayak gitu. Jadi masih gue akan fight untuk Indonesia sampai Indonesia udah nggak butuh gue. Oke, wah. Itu melanjutkan Pasti. apa yang Eyang
coba bangun untuk Indonesia gitu. Berarti pesan-pesan apa nih yang sampai sekarang masih teringat banget di Mbak Melani? Oh, gue sih selalu ingat ya apa yang beliau ajarin. Cuman terakhir sebelum beliau meninggal tuh di rumah sakit posisinya udah tiduran gitu. Dia manggil lagi ke dalam, itu udah deket-deket meninggal banget tuh, udah nggak pernah keluar rumah sakit habis itu. Menit-menit terakhir dia masih sadar, aku dipanggil, dia ngomong gini, Melani jangan pernah berhenti memberontak. Terus memberontak untuk Indonesia. Gitu. Itu jadi di situ aku yang, dan itu exactly kata-kata yang dia pakai, memberontak. Jadi gue akan terus berontak. Yes, kalau tadi pertanyaannya masih berjuang untuk lingkungan segala macam, yes, gue masih akan terus memberontak untuk mendapat lingkungan, pendidikan, kesehatan, hak hewan, apapun itu untuk Indonesia. Apapun itu untuk Indonesia. Karena memang Indonesia bukan hanya manusia aja yang banyak ya, tapi Betul. kekayaan alamnya juga banyak nih. Iya, jadi kalau dipikir aja, kebayang nggak? Kalau pasti kita sampai kita langganan dijajah, itu kan ada alasannya. Rempah kita, tanah kita, semua gitu. Itu kan ada alasannya gitu. Gila, kita tuh kaya banget. Gue kadang gemes. Karena emang tergantung kita manfaatinnya gimana. Betul. Dan kita bangga nggak sama yang kita punya? Kita hargain dulu nggak sama apa yang kita punya gitu. Bangga di sini ya jangan terlalu diforsir gitu ya. Iya, yang ada. iya. Intinya Tuhan tuh udah ngasih semuanya kok, makanan, udara, air tuh semua udah dikasih di alam. Pakai bijak. Bener banget. Oke. Dan tadi masalah aktivitas sosial nih Mbak Mel. Nah sekarang lebih fokus ke mana nih? Tadi ada menyinggung juga dengan Rumah Harapan ya. Rumah Harapan Melani tahun ini tahun ke-19. Gue tidak punya fokus. Makanya orang suka ngomong gini, wah lo nggak konsisten dong. Nggak bisa konsisten dalam arti gini loh. Kalau gue cuma mau bilang hanya mengurus pendidikan, besok ada orang sakit datang gue cuekin. Sorry, kita ngurus pendidikan kan nggak mungkin. Gitu. Jadi everything. Semuanya. Dan itu se-Indonesia sampai ke orang Indonesia yang ada di luar Indonesia tapi memang membutuhkan sesuatu. Kalau terverifikasi kita bantu. Pertengahan tahun lalu kita menambahkan satu tupoksi, satu divisi itu untuk rumah singgah rumah aman untuk korban-korban pelecehan dan apa segala macam yang balita. Terus kita udah menambahkan akhir tahun lalu juga untuk hewan satwa liar, jadi donasi untuk satwa liar, satwa domestik dan segala macam. Oke, berarti banyak aktivitas sosial yang dilakukan di Rumah Harapan ini ya, bukan cuma satu fokus ke isu. Kita mau satu pendidikan, mau orang sakit, mau apapun ya, jahatnya mah itu pun ya sih. Apa yang nggak dikerjain negara kita kerjain. Oke, baik. Dan kalau di Pekanbaru ada lokasinya nggak Mbak? Ada base camp-nya? Jadi gini loh, yang gue sebut orang suka nanya gitu, Rumah Harapan tuh rumahnya di mana sih? Yang gue sebut rumah itu Indonesia. Rumah Harapan itu gerakan. Ngapain kita ngantor? Kita harus ada di lapangan. Oke, berarti emang harus ada nyata ya aktivitasnya begitu. Ngapain ngantor? Ngantor mah cukup yang di Jakarta, orang keuangannya. Maksudnya kita kan yayasan ya, jadi report atau mau admin, ngurus donasinya gitu. Gak perlu lebih dari satu orang di kantor. Lu harus ada di luar sana ngebantu orang. Oke, berarti kalau misalnya orang yang di Pekanbaru nih, itu nanti kontaknya ke mana nih Mbak? Ada, kita di di medsos kita ada Rumah Harapan Melani, ada semua di situ. Atau ke Instagram gue aja atau ke semua medsos gue tuh ada kok, diarahkan ke yang mana yang kontak untuk hewan, kontak untuk kegiatan sosial, kontak untuk musik, semua ada di situ. Gue bilang ini gerakan, namanya gerakan. Lu gak perlu duduk di kantor. Ngapain? Harus ada yang report, ya admin dan masuk ke donasi gitu-gitu. Sisanya keluar sana, lu cari orang yang butuh. Oke, baik. Terus kalau misalnya sekarang kan menurut Mbak Melani sendiri nih, apa yang sering banget orang-orang kayak bingung ataupun salah kaprah gitu dengan kayak soal membantu dengan sesama nih Mbak? Bahwa membantu itu harus besar. Besar. Ya, itu tuh buat gue kan besar. Tapi gue cuma punya 5.000. Ya 5.000, follower gue hampir 1 juta. Kalau dikumpulin jadi 5M. So, atau hal-hal seperti gue nggak punya duit, seolah-olah bantuan itu hanya duit. Lo nggak punya, it's okay. Lo punya apa? Tenaga. Sini gue pakai, turunlah kalau menyerah atau apa. Maksudnya hari-harian kan kita juga ada kegiatan. Kita berbagi makan dan sembako itu 365 hari loh. Gitu. Tenaga juga gue nggak ada. Lo punya kuota, lo bisa repost apa yang pengen gue sampein. Lo nggak punya kuota juga nih geblek. Lo punya kuping, lo bisa dengerin orang curhat. Lo bisa tolong orang anything, iya kan? Ada bekas botol minuman lo potong ujungnya atau gelasan kayak begitu, kasih buat kucing yang aus di jalan. Allah juga setuju lo sama itu gitu. Dan bahwa ya itu pertama, membantu itu harus besar, dan membantu itu tuh kejauhan. Jadi gini, orang banyak sekali
yang DM gue, Kak saya pengen dong kerja sosial, saya pengen ngebantu di Rumah Harapan Melani. Saya harus apa ya? Gue selalu bilang gini, kamu tinggal di mana lah tuh, rumah, kos atau apapun itu, kamu keluar nih puterin nih radius melingkar 2-3 kilometer. Kalau udah nggak ada kucing aus, orang sakit, orang membutuhkan bantuan, orang nggak ini, baru lo ke gue. Baik. Karena kalau semua mengurus sekitarnya sendiri, udah enak, gak usah jauh-jauh gitu. Karena kadang-kadang konyol, iya kita donasi ke sini, kirimkan dari Pekanbaru misalnya ngirimin ke aku, terus besok yang bencana misalnya amit-amit ya kan deketan lu ngurus sendiri ke sini. Iya kan, maksudnya look around you, lihat ke sekitar lo dulu. Lebih peka gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang untuk berbuat baik gak harus ikut Rumah Harapan, cek aja sekeliling lo. Oke, keren banget. Iya, karena suka kejauhan gitu. Bener-bener setuju. Malah jadi ngerepotin, bukan gue gak menerima ya, cuma maksudnya come on, lihat dulu deh lingkungan sekitarnya. Iya. Minta bantuan RT kali ya. Iya, dan jangan pernah ngomong cuma bantuan tuh cuma segini, karena tidak ada orang yang gak bisa ngebantu, yang ada cuma gak mau. Dan 1.000 perak pun saat orang gak punya apa-apa, itu hidup loh buat mereka. Benar. Gitu. Jadi jangan pernah, lebih baik lo yang cuma punya duit 1.000 ngasih 1.000 ketimbang lo yang punya MM-an tapi ngasihnya 1.000. Ya, bikin malu. Bener. Mas lo 800 juta tuh kata gue. Iya. Setuju banget Mbak Mel. Terus kenapa sih kalau sekarang tuh isu dari hak hewan ini masih sering dianggap kayak cuman hewan doang gitu dibandingkan dengan isu manusia nih? Menurut Mbak Mel gimana? Sampai sekarang jawabannya belum ketemu nih Mbak. Nggak tahu, tapi gue punya perspektif dan pernah ada kajian psikologis. Nggak selalu tentang hewan sih. Tempat yang memang atau orang yang dikasih sesuatu yang berlebihan, mereka tuh kayak menggampangkan yang ada. Kayak lo dikasih dari kecil sampai gede lo, semuanya punya. Lo tuh menggampangkan apa yang lo punya. Indonesia tuh apa yang nggak ada? Kayak menggampangkan aja apa yang lo punya gitu. Menurut gue begitu ya. Kayak padahal di luar negeri tuh orang setengah mati ke Indonesia tuh pengen itu, lihat satwa liarnya, satwa langkanya, alamnya. Kita tuh kayak malah kepengen yang ada di luar gitu kan. Wah, gue pengen ini, pengen itu. Ngejar yang di luar gitu ya Mbak ya. Padahal dalam sendiri kalau kita bisa ngeliat sekeliling juga banyak yang hal-hal dan indah. gue percaya itu kok. Maksudnya agama apapun mengajarkan menurut gue, dan psikologis juga mengajarkan bagaimana kita treat hewan di sekitar kita. Itu kayak nunjukin sih kita tuh kayak apa sebenarnya. Orang kayak apa gitu. Jadi sesimpel ada kucing yang dari sekitar kita gitu ya. Dan lo nggak suka nggak apa-apa. Kayak gue nggak suka ayam, gue takut. Gue nyakitin nggak? Gue tendang nggak? Enggak juga. Gue sih enggak, dia di sini juga pergi kok gitu. Nah itu yang gue nggak habis pikir kadang sama orang kita. Benar. Daripada kita ikutan menyiksa, ya udah dibiarin aja gitu ya. Dibiarin aja, dia juga hewan lagi cuma kalau lapar kok. Kalau cuma bener-bener, dan kita kan udah ngabisin dapur mereka semua. Dia masuk dapur manusia, kenapa nggak tuh media nulisnya headline-nya beda, manusia menghabisi dapur hewan gitu, manusia masuk ke dapur hewan, kan bisa. Sebenarnya kan itu yang terjadi. Kita nggak suka hewan, it's okay. Hewan gue rasa juga nggak suka ngeliat kita gitu. Kalau kita bisa sebetulnya ya, kalau bisa bisa bersuara juga gue rasa mereka nggak suka lihat kita ngacau dong. Terus apakah mereka datang main gigit? Enggak kok. Mereka lo nggak juga suka, it's okay. Gak cari usah makan lo tendang aja. juga, gak usah lo apa-apain gitu. Setuju. Terus boleh deh satu hal Mbak yang pengen Mbak Melani bilang ke orang-orang yang sebenarnya ini punya rasa peduli gitu, tapi masih takut nih untuk bisa bersuara. Gini, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau bersuara. Jangan protes kalau besok ada apa-apa. Oke, baik, siap. Wah, ini cukup menggarisbawahi kesimpulan kita ya di edisi kali ini. Thank you banget Mbak Melani. Sama-sama. Sudah jam 13:57 menit. Kita hari ini. Makasih banyak udah sharing banyak hal, mulai dari masih takut ayam. Kenapa sih? Highlight itu kita hari ini yang bisa diambil takut ayam. Dan juga nanti bakal ada next karya-karya lainnya kita bakal tunggu lagi dan nanti kita puterin di pokoknya di Pro 2 Pekanbaru. Thank you banget Mbak Melani. Dan juga terima kasih pendengar Pro 2 yang udah tadi kirim pertanyaan juga dan udah berinteraksi bersama kita. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru karena nanti kita masih akan ada Pernah Hits. So kita cukupkan obrolan santai siang. Bye-bye.
Siang. Santai Siang di Pro 2. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. I've been feeling anxious, ain't been feeling right. I've been staying up, yeah.